Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu di acara doa pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman yang berdasarkan saat teduh bertemakan disiram oleh firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini di mana kami boleh Kau kumpulkan dalam acara doa pagi. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah dengan jelas dan mampukan kami untuk mendengar, memahami firman-Mu, dan kami boleh merespon firman-Mu dengan hidup yang Kau karuniakan pada kami. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk memasuki pelayanan firman yang bertemakan disiram oleh firman, saya akan membaca satu ayat, Mazmur 1 ayatnya yang ketiga demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara-saudara, ayat tadi membicarakan tentang pohon yang butuh disiram supaya hidup, bisa tumbuh, daunnya segar, tidak layu, pada waktunya dia berbuah. Ayat itu dipakai untuk menggambarkan ia sebagai orang ketiga yang dijelaskan di ayat 1 dan 2. Siapa ia itu? Dijelaskan ia sebagai orang yang berbahagia. Saudara-saudara, orang yang berbahagia bukan menurut ukuran manusia. Yang berbahagia karena punya banyak uang, punya kedudukan, bisa mendapatkan apa saja yang ia inginkan. Tapi yang dibicarakan pemazmur adalah orang yang berbahagia menurut pemazmur sebagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bisa membayangkan jadi orang berbahagia menurut pemazmur? Mau jadi orang yang demikian? Seperti ia yang disebut di awal ayat ketiga, orang yang bagaikan pohon yang berbuah, yang berguna dan menyenangkan sesama yang dijumpai dan menjumpainya, serta pasti menyenangkan buat si pemilik pohon itu sendiri. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita seharusnya sadar bahwa urusan jadi orang berbahagia menurut pemazmur bukan urusan mau atau tidak mau, tapi urusan yang harus dilihat sebagai anugerah yang dikaruniakan Allah pada semua orang, tapi bukan anugerah yang dikaruniakan secara gratisan,
seperti dijatuhkan dari langit, melainkan karunia yang dianugerahkan dengan disertai kewajiban. Allah menganugerahkan kebahagiaan. Manusia punya kewajiban memperjuangkan dan melakukan apa yang disebutkan oleh pemazmur, yaitu manusia yang mau berbahagia wajib menjalani hidupnya dengan tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi hidup dengan menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman dan perintah Allah, dan mau merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara, menjadi orang yang berbahagia menurut pemazmur itu adalah kewajiban, adalah panggilan untuk kita hidup sesuai kehendak Allah, kapan dan di mana saja, dalam menghadapi siapa saja. Berarti bahwa seluruh keberadaan kita harus hidup sesuai perintah dan kehendak Allah. Hidup yang tidak diusahakan oleh kekuatan sendiri, tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, tidak kita peroleh karena kedudukan sehebat apapun, tapi jadi orang berbahagia adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Anugerah Allah yang kita syukuri disertai kewajiban untuk melakukan perintah dan kehendak Allah. Seperti pohon yang ditanam supaya bisa tumbuh dan berbuah, ia harus disiram. Disiram dengan air, atau ditanam di tepi aliran air, sehingga tanahnya menjadi tanah yang tidak kering. Saudara-saudara, seperti pohon ditanam demikian supaya berbuah, maka kita manusia yang mau berbahagia menurut pemazmur hanya bisa kita alami jikalau kita juga disiram oleh firman. Mau jadi orang yang disiram oleh firman? Semoga kita semua mau dan siap untuk tergolong pada orang yang disiram oleh firman. Menjadi orang yang sadar akan Allah yang punya kehendak, yang menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya. Semoga kita semua boleh mendengarkan firman Allah, memahami firman Allah. Dalam segala bicara dan tindakan kita, lakukan sesuai firman Allah itu, supaya kita boleh memuliakan Allah dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi seperti pohon yang disiram, yang berbuah. Kita boleh menjadi orang yang melakukan kehendak Allah untuk memuliakan Allah, menjadi berkat untuk sesama, dan menjadi berguna juga untuk diri kita sebagai orang yang berbahagia. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau boleh berfirman pada kami. Mampukan kami untuk hidup dengan kesadaran akan Engkau yang hidup, yang punya kehendak, yang menyatakan kehendak-Mu kepada kami melalui firman-Mu. Bapa, mampukan kami mendengar firman-Mu, memahami kehendak-Mu, dan mau melakukan firman itu dalam seluruh keberadaan kami. Biarlah siang dan malam, di sepanjang hidup yang Kau karuniakan, kami boleh melakukan yang berkenan padamu, supaya nama-Mu dimuliakan, dan kami boleh tergolong kepada orang yang berbahagia, dan semua orang yang bergaul dengan kami boleh menikmati buah dari kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami semua yang berkumpul di doa pagi ini ke dalam pemeliharaan-Mu. Engkau kenal kami, tolonglah kami. Kami berdoa, mampukan kami menikmati kebahagiaan yang bersumber daripada-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di Gading Indah, jemaat-Mu di mana-mana tempat. Kami menyerahkan orang-orang di dalam kami bergaul di tengah masyarakat ini. Dan khususnya kami berdoa, Tuhan, lepaskanlah umat-Mu dari pandemi corona. Beri supaya kami boleh merasakan campur tangan-Mu di tengah kehidupan yang sukar dan sulit ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, doa kami, kebutuhan kami, seluruh diri kami, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kami kasihi, ke dalam pemeliharaan yang sempurna, dan mampukan kami menjadi umat-Mu yang taat kepada kehendak-Mu, mewujudkan firman-Mu, buat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini, saudara-saudara, sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan kita boleh tumbuh sebagai orang yang disiram firman.